Selamat sore Sobat Kremes di seluruh dunia, dimana berada. Salam Kremes. Berkata dalam kembali berjumpa dengan Mobon 153. Hari ini 15 Juni 2020. Gimana sore-sorenya? Masih semangat? Penuh inspirasi supaya tidak ngantuk dan penuh inspirasi kita ngopi dulu. Hari ini Kompas memberitakan waspadai penularan di ruang publik Jakarta. Ada pembukaan ruang-ruang publik ya di Jakarta, taman kota, mal, pusat perbelanjaan, pasar, dan sungguh mensyaratkan, menuntut protokol kesehatan yang dilaksanakan dengan ketat oleh warga ya. Dan juga bangsa Indonesia ini, terutama Jakarta ini sudah tidak tahan ini, ingin udara segar. Ini ada judul berburu udara segar di taman kota. Wah, ini di taman kota begitu banyaknya orang bersepeda ingin mencari kesegaran. Wah, ini politik hukum. Normal baru antara optimis dan khawatir. Nah, ini ada dilema ya. Kebijakan normal baru menghadapi COVID ini memunculkan dilema. Satu sisi merespon, sisi lain khawatir adanya gelombang baru penularan COVID-19. Nah, semoga semakin hari ini Sobat Kremes semakin menjadi pribadi yang disiplin, taat, dan patuh, sehingga tidak akan muncul gelombang baru virus COVID-19 ini. Lalu apalagi? Wah, ini memerangi corona melalui literasi. Wah, budaya membaca. Wah, budaya membaca itu rendah. Nah, semoga melalui keterampilan berpikir kritis dan literasi media akan meningkatkan kemampuan masyarakat menganalisis informasi yang salah, termasuk informasi tentang COVID-19 ya. Wah, kemarin ada kejadian di Makassar, pengambilan paksa jenazah. Lalu juga ada di Ambon, sejumlah pasien COVID-19 melawan petugas dan membakar pos karantina karena tidak diperbolehkan pulang. Nah, ini memang budaya literasi kritis memahami memang belum menjadi budaya kita ya. Nah, maka mari kita sungguh-sungguh mengembangkan diri dalam literasi agar Sobat Kremes tidak salah informasi, bahkan mudah terprovokasi. Lalu apalagi? Wah, ini berita pilkada yang menambah pilu. Epidemi ini yang dialami negara-negara lalu sekarang mengglobal menjadi pandemi ini sungguh tidak boleh disepelekan COVID-19 ini. Bahkan bangsa kita Indonesia ini ya gagap ini, megap menangani ini semua ya. Semoga dengan Sobat Kremes, warga Indonesia yang disiplin, patuh, dan taat ini nanti semakin terkendali. Lalu juga ditajuk rencana hidup bersama COVID-19. Sebagian wilayah Beijing di karantina akibat penularan baru COVID-19. Ini membuktikan bahwa selama masa pandemi siapapun tidak boleh lengah. Nah, Sobat Kremes, jangan sampai lengah dengan situasi ini karena ini belum selesai. Nah, semoga bisa menjadi kesadaran kita semua. Lalu ini artikel bagus juga, membangun daya tahan tubuh. Tim peneliti dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengembangkan riset obat herbal dari bahan baku asli Indonesia. Kandidat obat itu berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh pasien COVID-19. Nah, ini apalah saja ini? Rimpang jahe merah, wah, herba sambiloto, daun sembung,
daun meniran dan jamur cordyceps. Ya, ini semoga bisa menjadi suplemen membangun daya tahan tubuh untuk kita semua. Nah, sobat kremes di seluruh dunia, kalau kita belajar, ternyata selama hampir 3 bulan lebih ini masih banyak yang salah informasi, minim informasi karena literasi, karena budaya membaca sangat rendah. Bahkan kemarin dianalisa juga ya, banyak yang dari kita ini ternyata hanya rajin baca Facebook, baca WA, padahal di situ adalah sumber dari hoax, sumber dari hoax. Nah, semoga kita mampu untuk menyadari ini, dan kalau membaca itu sungguh-sungguh dipahami sampai selesai. Jangan sampai dengan persepsi kita saja kita tidak menyelesaikan suatu informasi. Nah, maka dari itu semoga karakter bangsa ini bisa meningkat ya, bisa unggul, sehingga hidup kita ini unggul, bermutu, dan berdampak. Nah, pribadi yang unggul itu yang gimana toh? Pribadi yang mempunyai nilai plus. Nah, mempunyai nilai plus. Nah, untuk mempunyai nilai plus di zaman milenial ini sebenarnya agak mudah ya. Melakukan yang standar itu sekarang sudah nilai plus. Karena apa? Karena banyak yang melakukan di bawah standar. Apalagi kalau kita mau melakukan di atas standar, wah, nanti pasti akan lebih luar biasa. Nah, standar sebagai seorang anak sekolah, belajar tekun, mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Lalu sebagai ibu, standarnya ini rajin masak, membersihkan rumah, menjaga anak-anak dan lain sebagainya. Lalu sebagai bapak, ini harus mau berkeringat, berjeripayah untuk mencari upah. Nah, gelem opah iso mama. Nah, ini standar itu saja kalau itu dilakukan, kita itu sudah bisa menjadi pribadi yang punya nilai plus. Nah, semoga kita nanti kalau sudah nilai plusnya banyak menjadi pribadi yang unggul. Nah, lalu pribadi yang kedua adalah pribadi yang bermutu. Nah, pribadi yang bermutu ini pribadi yang tidak hanya ikut sana, ikut sini, ya, namun sungguh-sungguh punya prinsip, punya pengetahuan, punya keyakinan, karena dia menguasai, karena dia mau mempelajari, karena dia bertekun dalam sesuatu yang ada, seperti pandemi virus COVID-19 ini. Dia tidak hanya asal dengar apa, asal dapat apa, namun dia sungguh-sungguh mencari informasi yang benar, yang sebenarnya itu apa. Misalnya gunanya masker, mengapa harus pakai masker. Ini tidak hanya ikut-ikut, namun sungguh sadar akan kepentingan. Gunanya cuci tangan, ini ngapain kok cuci tangan? Karena kalau cuci tangan nanti virusnya ini larut, karena virus ini juga di dalamnya mengandung protein, dan protein ini kalah dengan deterjen. Nah, begitu pula jaga jarak, karena droplet, semburan-semburan ini bisa menempel di tubuh kita dan lain sebagainya. Kalau jaga jarak 1 meter minimal atau bahkan lebih, ini akan menghindari semburan-semburan droplet ini. Nah, semoga ini sungguh-sungguh menjadi keyakinan ya, bahwa kita itu harus punya pengetahuan dan berprinsip, tidak hanya ikut-ikutan. Nah, lalu kedua itu, dan ketiga, pribadi yang berdampak. Nah, mengapa berdampak? Karena kehadirannya itu membawa kebaikan. Nah, seperti ketika bapak di rumah, bagaimana dia mengajari anak-anaknya untuk
rajin pakai masker. Nah, seperti mau pergi, ayo kita latihan. Lalu bagaimana mencuci tangan, dibuat kegembiraan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, pribadi yang sungguh-sungguh membawa kebaikan ini akan berdampak untuk keluarga, untuk lingkungan. Nah, bahkan juga karena dia punya kepedulian, dia punya hati, punya empati, simpati, sehingga dirinya tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun dia mau sungguh berbagi, mau mengulurkan tangan, mau memberikan kebaikan untuk kerabat, saudara di sekitarnya, sehingga keluarga kerabat di sekitarnya merasakan dampak kehadirannya. Dan semoga sungguh-sungguh dampak kita, kehadiran kita ini membawa kebaikan, bahkan semoga membawa sukacita. Nah, Sobat Krema di seluruh dunia, supaya kita tidak lupa, kita harus menjadi pribadi yang unggul, bermutu, dan berdampak. Kita ngopi dulu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen yang positif. Tuhan memberkati. Salam kremes, kremes berkah dalam.